Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut di part 5. Cerita dimulai. Terlihat MC kita sudah mulai melakukan rutinitasnya sehari-hari, yang kembali dengan berjaga di gerbang asosiasi. Di saat MC kita yang mengantuk dan banyaknya orang lalu lalang yang keluar masuk asosiasi. Terlihat teman MC yang penasaran setelah mendengar rumor kejadian yang melibatkan MC di lain hari lalu. Dan teman MC kita yang penasaran pun membuka obrolannya kepada MC kita. "Apa kau tidak apa-apa? Aku dengar kau terluka parah," tanya teman MC kita. Dan MC kita menjawab dengan berkata, "Lebih baik dari biasanya, teman. Hanya sedikit goresan di sana-sini dari tingkat 3. Kemudian teman MC kita bertanya kembali, "Tubuh yang diberkati, ya. Kau yakin mereka tingkat ketiga? Bagaimana mereka bisa kabur dengan semua ahli di sana?" Para ahli mungkin tidak menganggap hal itu sebagai suatu kemungkinan, siapa juga yang mengira ada orang yang mencoba melakukan penculikan di sana. Jawab MC kita, "Beruntung sekali, bukan?" balas teman MC. Terlihat teman MC kita yang celangak-celinguk melihat sekitar, lalu kemudian mulai mendekati MC kita. MC kita yang curiga lalu bertanya kepadanya, Apa yang kau inginkan?" tanya MC kita. Kemudian dengan senyuman penuh maksud terselubung, teman MC kita berkata, "Hehehe, aku dengar kau berhasil memanfaatkan hadiah uang itu atau apalah." "Jadi," jawab MC kita yang curiga. "Minum, Pak, minum," kata teman MC yang tengah mencoba untuk meminta traktiran. Lalu MC kita yang pelit dan mata duitan pun menjawab, "Aku mendapatkan itu dengan darah dan keringatku. Nggak mau berikan 1 sen pun, sialan." "Hei, Noh, belikan aku minuman, aku ingin menjadi yang menerimanya," bujuk rayu teman MC kita. Yang kemudian diberondong jawaban dari MC kita. "Coba kau memberi makan 3 anak sekaligus. Ini tidak mudah, dan meskipun aku mendapatkan uangnya dengan mudah, kan? Maksudku, kau belum menikah." "Sial, baiklah, baikal," jawab teman MC kita yang mulai menyerah untuk merayu. Dan kemudian beranjak pergi dengan kepala menunduk. MC kita yang melihat itu pun merasa kasihan, lalu bergumam, "Apa aku terlalu kasar padanya? Dia satu-satunya teman minumku." Lalu MC kita berkata kepadanya, "Baiklah, aku akan membelikannya." Seketika dengan mata yang berbinar-binar teman MC dan tersenyum berkata kepada MC kita, "Kalau bordil." Kemudian MC kita berkata lagi, "Aku dengar restoran baru itu sangat enak." Teman MC kita yang bersemangat lagi membujuknya untuk ke rumah bordil, berkata, "Tempat itu di mana makanannya adalah 90 koin. Tempat itu memberikan diskon 50% untuk pembukaan." Kemudian MC kita yang menjawab, "Hei, aku yang beli." Dengan kesalnya teman MC kita berkata, "Kau pelit, aku hanya ingin minum dengan uangku sendiri." MC kita yang tersenyum melihat tingkah temannya berkata, "Apa itu artinya kau yang beli?" Dengan kesal dan jengkelnya teman MC kita mengayunkan tendangan yang mengenai topi MC kita. Scene pun beralih di tengah malam, terlihat MC kita yang sedang mabok berjalan sempoyongan dan bernyanyi. "Eng, jangan menangis. Hentikanlah. Aku kan sudah bilang. Kakakmu dia Disney." Kemudian MC kita yang sedang bernyanyi seketika berhenti ketika banyak orang bercadar menghampirinya. Melihat hal itu MC kita yang mabok tersenyum dan berkata, "Bandit di dalam kastil, berani sekali. Aku menang melawan ahli kriminal sampah seperti kalian. Hah." Lalu salah satu orang bercadar berkata kepada MC kita, "Kau tidak akan terluka selama kau mengikuti kami dengan patuh." Lalu MC kita yang tengah mabok salah menduga berkata, "Apa-apaan, kalian penculik? Maaf, aku tidak punya banyak uang cash. Kau akan menemukan orang yang lebih kaya di kota, jadi setidaknya coba lingkungan itu." Kemudian pria bercadar berkepala pelontos berkata, "Tangkap dia sebelum dia berteriak," ucapnya, yang kemudian 2 orang pria bercadar maju untuk menangkap MC kita. Terlihat MC kita dengan gerakan tangan yang cepat membuat 2 pria bercadar itu tak bisa bergerak. Rekan-rekan dari kelompok pria bercadar itu tak mengerti dengan apa yang terjadi. Kemudian MC kita yang mabok berkata lagi kepada mereka,
Kalian seharusnya mendengarkanku. Kakak merasa baikan dan nyaman hari ini. Jadi aku akan membiarkan kalian pergi hanya kali ini. 3 orang pria bercadar itu saling melirik dan mengangguk memberikan kode. Lalu mereka secara bersama maju untuk menyerang MC kita. 2 tinjuan dan 1 tendangan tepat mendarat kepada MC kita yang sengaja tak bergerak. Kemudian MC bergumam ketika tinjuan dan tendangan dari mereka terkena padanya. Ini sangat sakit untuk kriminal acak. Gumamnya dalam hati. Lalu dengan sekejap MC melakukan tinjuan dan bantingan, yang membuat mereka pingsan di tempat. MC kita berkata kepada mereka, "Kalian beruntung, kalau aku merasa baikan hari ini." Kemudian MC kita yang sedang mabok pun melanjutkan perjalanan pulang kembali sambil bernyanyi. "Eng, kau jangan menangis. Kakak Disney untukmu." MC kita sempat teralihkan oleh rasa sakit yang diterimanya, dan bergumam. "Ah, mereka benar-benar sakit untuk kriminal acak di jalanan. Apa mereka benar-benar kriminal acak? Apa seharusnya aku mengalahkan mereka selagi aku masih bisa?" Kemudian MC yang tak mau ambil pusing pun, kembali bernyanyi. "Terserahlah, bulannya kelihatan indah, anginnya sejuk, dan aku merasa lebih baik dari biasanya dengan beberapa minuman keras di dalamku. Eng, aku katakan padamu, kakak di sini untukmu. Sekedar informasi, Eng adalah nama dari pekerja bordil." Chapter beralih di dalam paviliun terlupakan. Yu yang menerima laporan dari orang-orang yang babak belur dipukuli oleh MC kita. "Karyawan pejuang mengalahkan kalian dengan 1 tangan?" tanya Yu Hang yang penasaran. Kemudian Yu Hang berpikir bahwa karyawan pejuang itu tidak normal, seharusnya tidak bisa mengalahkan elit dari paviliun terlupakan seperti itu. Kemudian Yu Hang berkata kepada salah seorang dari anak buahnya, "Surat. Pergi persiapkan surat." Pungkasnya, Yu Hang berpikir bahwa hal-hal berjalan sangat salah, dan dia harus segera melapor ke markas. Di tengah sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba Yu Hang bersama para pelapor tadi mendengar teriakan dari luar paviliun. Mereka melihat ke arah sumber suara, yang terlihat beberapa orang bertopeng hitam muncul. Lalu Yu Hang dengan paniknya berkata, "Siapa kalian?" Tanpa basa-basi lagi salah satu dari orang bertopeng hitam itu berkata, "Hancurkan mereka." Beberapa orang bertopeng hitam pun melesat bergerak cepat menghancurkan mereka. Selang beberapa saat kemudian, terlihat kobaran api di paviliun terlupakan. Scene beralih di kediaman MC kita. Terlihat MC kita, teman MC kita, mbok pengasuh dan beberapa orang lainnya tengah sibuk mempersiapkan selamatan atau akikah sekaligus ulang tahun untuk 3 bayi kembarnya. Terjadi sedikit obrolan di meja makan. Teman MC kita yang menggendong salah satu bayi kembar berkata, "Jangan ikut ayahmu." Dan MC kita pun yang melihat putrinya sambil menggendong putranya berkata, "Tunggu Sohyun, biarkan aku memberikan kakakmu beberapa daging." Mbok pengasuhnya yang melihat itu pun berteriak, "Jangan daging." Lalu MC kita yang cengar-cengir berkata, "Tapi hari ini ulang tahunnya anak-anak, sedikit seharusnya." Belum selesai berkata, mbok pengasuh menyelanya, "Mereka mungkin tidak bisa menggigitnya," ujar mbok pengasuh. Tanpa sepengetahuan MC kita, daging yang disuwirnya digigit oleh salah satu bayinya. MC kita yang kegirangan pun berkata, "Seperti yang diduga dari anakku. Ya, orang harus hidup dengan memakan daging. Daging selalu benar." Kemudian chapter beralih saat acara akikah dan ulang tahun bayinya dimulai. Bayi kembarnya diletakkan di meja, dan bergerak untuk memilih sesuatu. MC yang kegirangan karena para bayinya bergerak ke arahnya pun berkata, "Itu benar, ayah yang kalian butuhkan, kemari kalian." Namun tiba-tiba para bayinya berbalik arah menuju ke teman MC yang masih menggunakan seragam dinasnya lengkap. Dan teman MC yang senang berkata, "Itu benar, datanglah ke paman, aku tahu ada artinya dalam mengeluarkan banyak uang untuk pesta ini." Namun mereka semua salah mengira. Para bayi itu bergerak karena tertarik terhadap pedang yang dibawa teman MC kita. Melihat hal itu, MC pun berteriak, "Tidak, aku akan membuat kalian belajar. Tidak mungkin aku membuat kalian belajar bagaimana caranya bertarung." Teman MC kita yang melihat itu pun tertawa dan berkata, "Hahaha, tidak bisa menipu keturunan." MC kita yang kesal menjawab, "Diam, ayo lakukan ini lagi. Singkirkan pedangnya. Tinggalkan saja buku dan pensil di meja dan singkirkan yang lainnya," ujar teman MC kita. "Ah, ide bagus," jawab MC kita. Scene beralih. Di depan tembok gerbang kastil Asosiasi Naga Surgawi.
Terlihat MC kita dan temannya berjaga dengan 2 orang tambahan dari prajurit lainnya. Terlihat 2 orang tambahan yang baru sedang berbincang. Pria berambut cepak mengantuk dan berkata kepada rekan di sebelahnya, "Bosan, aku mungkin akan pindah ke lain tempat kalau aku tetap di sini untuk setengah tahun lagi." Lalu kemudian rekannya yang kumis kucing menjawab, "Yah, aku penasaran kapan kita akan keluar dari sini. Kemana? Tempat ini bayarannya sangat mantap, kau tahu." "Jadi apa? Aku datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi penjaga seperti ini," kata pria cepak, yang dijawab oleh pria berkumis kucing. "Benar, aku lebih ingin menjadi murid yang asli dengan masuk ke asosiasi resmi," ujar pria berkumis kucing. Lalu pria cepak itu berkata lagi, "Terlalu lambat untuk itu. Mereka hanya mengambil orang-orang yang sudah berlatih sejak kecil, bukan preman acak seperti kita." Mendengar percakapan itu, MC kita bergumam dalam hatinya. Melakukan sesuatu, dia bilang dirinya sendiri preman, dan lihat apa yang dia katakan. Lalu pria cepak itu berkata lagi, "Hei, kalau hanya ada perang atau sesuatu, itu akan membuatmu naik beberapa rank. Kalau aku tetap di sini, aku akan berkerut dan mati sebagai penjaga." Mendengar hal itu MC kita bergumam dalam hatinya kembali. Hah, perang, apa dia tidak tahu dia akan menjadi orang pertama yang akan pergi ke peperangan. Dia beruntung tidak dikirim sebagai perisai daging. Pria cepak dan rekannya berkata lagi, "Ya, aku berharap aku setidaknya bisa masuk ke batalion naga." Rekannya bilang dan berkata, "Itu terlalu susah kan? Mungkin batalion naga terbang atau naga bumi." Lagi-lagi MC mendengar percakapan itu dan bergumam, "Aku tidak mengerti, kenapa mereka tidak suka pekerjaan seperti ini. Kau dapat bayaran, kau dapat makan, dan kau punya jadwal pekerjaan. Bukankah ini pekerjaan impian?" Lalu MC kita bertanya kepada temannya, "Hei Jeho, bukankah sekarang waktunya makan?" Lalu teman MC, Jeho berkata, "Shift selanjutnya akan segera ke sini. Yah, berharap kita dapat makanan yang layak hari ini. Aku yakin bisa makan semangkuk mie dingin saat ini." Lalu MC kita yang mendengar itu berkata, "Apa itu memenuhimu? Mungkin jajanan. Aku bisa memakan 1 ayam sendirian." Lalu Jeho bertanya kepada MC kita, "Apa hubungannya dengan daging? Bukankah kau bisa sakit kalau banyak makan itu?" Lalu MC kita menjawab, "Hah, bodoh sekali. Daging satu-satunya jalan." Dan langsung dijawab oleh Jeho kembali, "Kesini penting, kau tahu. Bukankah kau dengar tentang bagaimana ahli menyeimbangkan yin dan yang di makanan yang mereka makan? Aku dengar batasan asupan daging mereka sangat baik." Dan MC kita berkata, "Tapi mereka orang kaya, Pak. Dan ini nggak seperti aku berencana menjadi mong sialan. Aku hanya ingin kenyang." "Itu benar," jawab Jeho kepada MC kita. Lalu MC kita bergumam dalam hatinya, "Memikirkan tentang itu, ada satu hal yang aku tidak suka tentang pekerjaan ini. Selain dari patroli setiap jam, aku tidak bisa bergerak. Aku bahkan harus menyiapkan waktu untuk berlatih." Lamunan MC kita terpecah saat mendengar Jeho berkata, "Kau masih harus menahan dirimu sendiri. Kau bahkan mencari daging saat kita minumkan. Kau akan sakit kalau kau terus makan seperti itu." Lalu MC kita menjawab, "Lihat si cantik ini, kau tidak bisa membuat sesuatu seperti ini tanpa daging," kata MC memberitahunya dengan menunjukkan otot lengannya. Melihat percakapan itu, pria cepak yang ikut berjaga pun membalas ucapan MC kita dengan berkata, "Kau memang tingkat pertama, dan lihat ototmu. Kau hanya harus meningkatkan ototmu dengan cukup untuk menahan ki, kau tahu." Lalu MC kita berkata kepadanya, "Lebih baik daripada tidak punya otot sama sekali. Apa kau bahkan tidak tahu seberapa banyak aku berlatih untuk ini? Aku tidak hanya mengangkat beban." Lalu pria cepak dengan sombongnya berkata, "Tapi otot adalah ikatan untuk kehilangan ki pada akhirnya." Dengan senyum meremehkan pria cepak menambahkan, "Aku tidak tahu tentang seni bela diri yang kau latih, tapi aku hanya terkejut seseorang di rank ini memamerkan ototnya seperti itu." MC kita kesal melihat itu hanya bisa bergumam, "Lihat laki-laki ini." Sambil menghela nafasnya MC kita berpikir dalam hatinya, "Ini sebabnya laki-laki yang membedakan otot dan ki itu bodoh. Baik otot atau ki, mereka sama-sama sakit." Melihat MC kita begitu, pria cepak itu berkata kepada MC kita dengan nada tinggi, "Apa kau tidak percaya aku? Mau aku tunjukkan padamu?" Kau Jeho yang melihat itu langsung menengahi pembicaraan mereka dengan berkata,
Hei, bro, apa yang kau bicarakan? Kita itu rekan kerja. MC yang malas berdebat hanya bisa bergumam. Selalu ada orang yang menantangmu. Dan saat dia kalah, dia akan mengatakan kalau dia melemahkan penjagaan mereka atau apapun. Dan teman pria cepak yang berkumis kucing juga mencoba melerainya. Hei, kau membuat dirimu kelihatan buruk. Lalu pria cepak yang kesal menatap MC kita berkata, "Yah, aku seharusnya menjadi orang yang paling besar di sini. Aku tidak tahu bagaimana kau menjadi pejuang tingkat pertama di sini, Noh. Kau mungkin sebaik tingkat ketiga dengan skillmu." Lalu MC kita berkata kepadanya dengan senyum meremehkan kembali. "Yah, aku seharusnya menjadi orang yang paling besar di sini." "Apa itu?" saut pria cepak dengan kesalnya. Lalu pria berkumis mencoba melerainya dengan menahannya. Dan Jeho juga ikut melerainya dengan berkata, "Hei, bertarung di sini akan membuat kalian dipenjara atau dikeluarkan. Ayo berhati-hati sekarang." MC kita yang dipisahkan oleh Jeho hanya bisa bergumam. "Ah, aku kadang-kadang rindu hari-hari aku menjadi prajurit bayaran. 1 atau 2 pukulan dan apa? Di penjara, dikeluarkan, duh." MC kita hanya bisa memotivasi dirinya sendiri dalam hati. "Yo, Noh, kau sudah dewasakan. Kesabaranmu tahu tidak ada batasan sekarang kau memiliki anak-anak." Sebuah sapaan memecah perdebatan itu. Seorang pria tua yang membawa sapu menyapa MC kita dengan Jeho. "Halo." Lalu MC kita dengan senyum ramahnya berkata, "Hari ini hari yang baik kan Pak?" Lalu pria tua itu berkata kembali kepada MC kita, "Bekerja keras bahkan di cuaca seperti ini, ya. Yah, kami baik-baik saja karena kami cuma berdiri. Bukankah kau sendiri merasa panas? Karena bergerak terus," saut MC kita. Lalu pria tua itu tertawa dan berkata kembali, "Hahaha, aku sering istirahat." MC kita hanya bisa ikutan tertawa. Dan bergumam, "Melihat dia, selalu membuatku memikirkan guruku. Iblis itu." Lalu pria tua itu memecah lamunan MC kita dengan berkata, "Anak-anakmu semuanya baik-baik saja, iya. Tentu saja, kau seharusnya datang kapan-kapan," saut MC kita dengan senyum. Lalu pria tua itu berkata kembali, "Hahaha, tentu saja, tentu saja. Aku pasti akan membawakan banyak makanan." Yang dijawab dengan MC kita langsung, "Tidak perlu, ini tidak seperti gajimu banyak. Ini akan jadi traktiranku." Lalu pria tua itu berkata kembali, "Hei sekarang, jangan meremehkanku hanya karena aku bersih. Aku sebenarnya mendapat banyak bayaran untuk seusiaku. Ditambah lagi, saat aku muda." MC kita yang berpikir dalam hati, "Ah, mulai lagi." Lalu dengan cepat memotong pembicaraan pria tua itu dengan berkata, "Kami sudah dengar cerita itu, tentang kau mengejar penjahat dan mengalahkan paus dengan tangan kosongmu." Lalu pria tua itu berkata, "Yang ini berbeda. Saat aku muda, ada laki-laki yang dipanggil Paus Chun Myung Hun. Kau tahu dia kan? Laki-laki dari gereja iblis." Tentu saja, tentu saja. "Dan kau bilang pada kami bagaimana kau bertarung dengan dia sendirian," saut MC kita, yang langsung bergumam dalam hatinya. Dia seharusnya membuat cerita yang gila. Meskipun mereka kedengarannya sangat menyenangkan. Pria cepak yang tadi kesal terhadap MC kita pun ikut berkata, "Apa yang luar biasa petarung sepertimu yang sekarang melakukan bersih-bersih jalanan." Lalu pria tua itu menjawab, "Ya, aku sadar betapa tidak berartinya hidup, ya. Tidak ada banyak hidup selain untuk makan, tidur dan buang hajat. Dan bermain-main juga tidak menyenangkan. Aku pikir kalau hidup seperti ini tidak sangat buruk." Lalu pria cepak itu berkata dengan senyum meremehkan, "Hah, Pak Tua, kau membuatku tertawa." Lalu pria tua itu menjawab, "Yah, kalau kau tidak percaya, terserahlah. Tidak perlu, lagi pula tidak merubah kebenarannya." MC kita yang mendengar itu berkata, "Aku percaya padamu, Pak." Di tengah perdebatan itu tiba-tiba seorang yang menggantikan shift MC kita pun datang. "Kalian bisa pergi sekarang." Lalu MC kita berpamitan dengan pria tua itu. "Kami akan makan dulu, Pak. Sampai jumpa lagi," saut pria tua itu kepada MC kita. Scene beralih di kantin Asosiasi Naga Surgawi. Terlihat MC kita sedang sibuk memakan banyak makanannya. Jeho yang melihat MC kita pun berkata, "Kau membuatku merasa kenyang hanya dengan melihatmu." Lalu MC kita yang sedang mengunyah makanannya berkata, "Lebih baik makan sekarang daripada nanti." "Pejuang Noh," suara dari belakang MC kita yang memanggilnya saat sedang asyik makan.
MC kita meresponnya dengan menengok ke belakang dan melihat orang yang memanggilnya ternyata tidak lain tidak bukan adalah Bos Ham, atasannya. "Hei bos, apa kau makan?" saut MC kita. "Apa kau bahkan bisa memakan semua ini?" tanya Bos Ham melihat begitu banyak makanan yang sedang dimakan MC. Sambil menelan makanannya MC kita berkata, "Aku sebenarnya mau nambah." Lalu Bos Ham berkata, "Aku punya pekerjaan untukmu. Kerja lembur, atau perjalanan keluar?" tanya MC kita sambil makan. "Keduanya," jawab Bos Ham. MC kita berkata, "Aku." Belum selesai menyelesaikan kata-katanya Bos Ham memotong pembicaraannya dengan berkata, "Kau dapat bonus untuk sukses, bahaya, kerja lembur, dari apa yang mereka katakan padaku." MC kita yang mendengar itu pun tiba-tiba matanya berbinar-binar dan berkata, "Hanya ingin memberitahukanmu kalau aku sangat luang." "Apa itu?" tanya MC kita. Bos Ham melihatnya begitu hanya bisa bergumam. "Dia mungkin lebih mudah ditangani daripada yang aku pikirkan." Scene beralih, terlihat ramai orang yang lalu lalang di sekitar. Chapter pun kembali di kediaman MC kita. MC kita yang pulang langsung berteriak, "Ayah pulang." Terlihat anak-anaknya yang kini sudah besar dan bisa berjalan, berlari ke arahnya. Anak-anak itu memperebutkan jajanan yang dibawa MC kita, yang ternyata daging bebek. Mbok pengasuh yang baru saja kelar mencuci berkata, "Aku sudah memberi makan banyak mereka, dan kau masih." Belum selesai berkata, MC kita langsung menyela pembicaraan dengan berkata, "Aku lapar. Ini, rawat anak-anak. Aku akan membuat makan malamku sendiri." Lalu mbok pengasuh berkata, "Bukankah kau bilang kau merasa kenyang hanya dengan melihat mereka? Itu perutku yang lain. Aku punya yang lain untuk dijaga. Aku besok ada perjalanan bisnis. Ditambah lagi, aku lelah." Saut MC kita. Kemudian mbok pengasuh berkata, "Kau suka memperhatikan mereka, tapi kau tidak suka mengawasi mereka, ya? Apa yang kau..." Belum selesai berkata MC kita hanya bisa tersenyum dan bergumam dalam hatinya. "Aku suka memperhatikan mereka, tapi aku tidak suka mengawasi mereka." Bagus. Terlihat anak-anak MC kita yang sibuk berebut daging bebek goreng mereka. "Ini punyaku." "Tidak, aku juga tidak semua punyaku." "Wah," kata anak-anak MC kita yang riuh. Kemudian MC kita berkata kepada mbok pengasuh anaknya, "Aku akan pergi sangat jauh kali ini. Aku akan membawakan kalian sesuatu yang bagus. Kalau kau kembali membawa hadiah, 1 koin silver adalah yang terbaik." "Uang, beri aku uang," saut mbok pengasuh anaknya. MC kita hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Tentu saja aku akan memberikanmu bonus selama aku pergi. Mau lagi anak-anak?" Mbok pengasuh berkata kepada anak-anak MC. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan episode berikutnya. Sekian dari Mimin, see you next time.